Baiklah, perkenalkan, nama saya Elinca Manik, NPM 2205 20051. Saya dari kelas 4 SIB, ingin mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu tentang membuat, merancang dan membangun aplikasi Java berbasis GUI yang mengakses database MySQL. Nah, di dalam aplikasinya ini ada CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada setiap menu yang ada di project saya tersebut. Nah, di sini kita akan membuat koneksi ke database kita yang sudah ada di PHP MyAdmin. Yaitu di sini saya ada membuat 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel produk. Tabel produk itu kita lihat strukturnya. Tabel produk ada ID produk, nama produk, dan harga. ID produk kita buat auto increment ya. Nah, selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel transaksi itu ada ID transaksi, nama user, nama produk, berat, total bayar, tanggal pemberian, dan tanggal kembalinya. Ada juga tabel user. Di sini tabel user berisikan field, ID user, nama user, jengkel, telepon, alamat, username, dan juga password. Nah, untuk mengakses database yang ada di localhost ini, kita membuat ataupun kita memerlukan koneksi yang akan menghubungkan si Java GUI ini dengan MySQL kita. Nah, di sini kita buat string URL-nya yang akan mengarahkan database mana yang mau diakses oleh si Java, yaitu database laundry sesuai yang saya buat di localhost PHP MyAdmin. Kita buat string usernya itu root, kita buat string passwordnya kosong saja. Nah, sudah seperti ini, kita juga harus add libraries seperti ini, add library. Nah, berhubung saya sudah, ini kita add library. Saya klik cancel karena saya sudah menghubungkan add librariesnya. Nah, pertama saya di sini akan menjelaskan semua tampilan dulu. Nanti saya akan lanjut ke codingannya. Kita run file dari login. Kita masukkan username kita, Nando. Kita buat Dewa 06. Kita login sukses. Nah, selamat datang Dewa. Ini adalah user yang telah kita masukkan melalui login tadi. Nah, di sini kita ada menu user ataupun pelanggan. Kita bisa klik saja. Nah, di sini adalah semua data-data laundry pelanggan kita. Di sini kita bisa edit data pelanggan kita, atau kalau ada kesalahan, contohnya kita edit menjadi Jakarta Selatan. Kita tinggal klik edit, otomatis si Eko akan teredit menjadi alamatnya Jakarta Selatan. Nah, kalau kita mau tambah data, kita bisa klik ini, kita bisa masukkan, contohnya kita buat Gunawan, pria, teleponnya kita buat random saja, alamatnya kita buat di Surabaya, username-nya Gunawan, passwordnya Guna 2727. Langsung saja kita klik tambah data. Nah, sukses input data. Kita cari yang bernama Gunawan. Nah, ini dia Gunawan. Jika kalau kita ingin menampilkan kembali nama Gunawan, ya kita tinggal klik nama Gunawan ini. Oke, kita kembali. Nah, kalau kita mau cari nama pelanggan kita bisa cari dari sini. Contohnya Dewa. Nah, ini dia. Yes. Kita bisa clear.
Kita bisa exit juga. Kita bisa kembali ke menu utama. Nah, di sini ada produk. Produk ini ada nama produk dan harga. Kita bisa inputkan nama produk yang mau kita buat. ID tidak perlu diinputkan karena ID sudah auto increment, jadi akan otomatis terinput sesuai jumlah data yang kita akan inputkan nanti. Nama produknya contohnya celana. Harga kita buat contohnya 6.000. Kita tambah data. Nah, sukses input data. Otomatis celana akan terinput. Kita ingin menampilkan data dengan ID, kita klik yes. Nah, ini datanya kembali ditampilkan seperti berikut. Kita bisa klik clear, bisa tambah data, hapus data, kita kembali lagi. Kembali ke menu utama. Nah, ini adalah fitur yang terpenting dari project ini, yaitu bisa membuat transaksi dari aplikasi yang telah saya buat ini. Kita klik transaksi. Nah, di sini kita bisa menambahkan data transaksi siapa yang mau kita buat. Contohnya kita mau tambahkan data transaksi yang baru, yaitu contohnya Marni. Dia mau pilih produk, contohnya celana tadi ya, otomatis harga akan dimunculkan. Kita buat beratnya contohnya 4. Nah, harganya 24.000 ya. Kita inputkan tanggal kembalinya, tanggal pemberiannya 07 01 2022 07 10. Kita tambah data. Sukses input data. Nah, ini adalah data transaksi si atas nama Marni. No, kita kembali ke menu utama. Kita bisa log out juga. Contohnya kita mau buat username baru. Contohnya kita belum memiliki username dan password, jadi kita belum daftar di dalam aplikasi ini. Kita bisa ke menu register. Nah, kita buat nama kita, contohnya Dini. Username Dini, passwordnya Dini 890. Register. Sukses daftar data. Oke. Kita bisa login dengan nama Dini. Passwordnya Dini 890. Login sukses. Nah, si Dini ini bisa langsung kita masukkan ke user. Contohnya kita mau tambahkan data si Dini. Contohnya kita mau tambahkan data transaksi si Dini. Kita bisa langsung klik tambah. Nah, otomatis nama user si Dini akan terinput sesuai dengan nama yang sudah login tadi. Kita pilih kaos, contohnya harganya 6.000, beratnya 6, total bayarnya 36.000, tanggal pemberiannya 2022 07 12 2022 07 20. Kita tinggal tambah data. Sukses input data. Nah, data si Dini sudah ada di data transaksi kita. Jadi otomatis dia sudah tercatat di data transaksi kita dengan atas nama Dini. Nah, dari mana kita bisa mengambil harga dari mana kita bisa mengambil harga otomatis ketika kita memilih back cover, dengan dia memunculkan otomatis harganya. Nah, di sini kan kita berbasis GUI, di mana kita mengkoneksikan Java dengan MySQL. Berarti di dalam Java ini
kita bisa mengakses satu sama lain antara tabel, mengakses isi dari tabel tersebut. Jadi dia mengirimkan data dari tabel produk ke tabel transaksi, sehingga si data transaksi ini bisa mencatat hasil transaksi dengan atas nama user siapa, produknya apa, beratnya berapa, dan berapa jumlah total bayarnya, tanggal pemberiannya berapa, semua dicatat di proses data transaksi ini. Ini adalah fitur yang kita harapkan dari project ini. Selanjutnya kita exit saja. Kita akan lanjut ke codingannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Kita exit dulu, logout, exit. Oke. Nah, pertama itu kita membuat login. Koneksi tadi sudah saya jelaskan. Kita buat login. Kita tinggal buat desainnya seperti ini. Login, kita klik button login. Nah, ini dia. Kita masukkan string username, txt user, get text, dia akan mengambil nilai. String password, kita buat koneksinya tadi. Dan string SQL-nya, kita mau ngambil data dari mana. Berhubung username dan password saya gabung di tabel user, ya berarti kita men-select bintang from tabel user, di mana kita akan memilih username dan password yang ingin kita loginkan ke form login. Nah, di sini akan ada pesan jika loginnya berhasil, dia akan login sukses. Jika loginnya tidak berhasil, akan ada pesan error, yaitu login gagal. Langsung saja kita ke form tampil user. Nah, si user ini adalah tabel yang akan menampung setiap data yang telah kita inputkan pada form yang telah kita desain. Di sini akan menampung setiap field yang ada di database MySQL kita, lebih tepatnya di di localhost PHP MyAdmin kita. Dan di sini ada button tambah, kembali, dan exit. Bagaimana caranya kita memunculkan menambahkan field kita ke dalam tabel tersebut ini? Langsung saja kita lihat codingannya. Yang pertama itu kita buat model sama dengan new default model. Fungsinya untuk apa? Dia menambahkan kolom dengan field ID user, nama user, jengkel, telepon, alamat, username, dan password. Seperti yang sudah kita jalankan tadi, otomatis field ini sudah ada di dalam tabel yang kita desain di dalam Java ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat metode tampil data supaya setiap apa data yang ada di dalam database kita sesuai dengan field yang telah kita inputkan, otomatis akan ditampilkan ke tabel ini tersebut. Yaitu kita men-select setiap data dari tabel user dengan field ID user, nama user, jengkel, telepon, alamat, username, dan password. Nah, selanjutnya kita buat di sini metode cari. Fungsinya supaya kita memudahkan kita dalam proses pencarian data pelanggan kita. Kita buat metode cari, kita buat seperti ini. Kita tidak boleh lupa dalam setiap mengakses, jika kita ingin mengakses data dari tabel MySQL kita harus membuat koneksi supaya si Java ini bisa terhubung dengan database yang ada di localhost kita. Kita buat di sini, kita execute query yang mau kita lakukan. Nah, di sini saya buat select bintang from tabel users where, di mana dia akan mencari nama user. Jadi dia akan men-select dari tabel user kita sesuai dengan nama user yang ingin dia cari.
seperti ini. Nah, ini sama saja seperti yang tadi, dia akan menampilkan sesuai dengan field yang ada di dalam database kita. Nah, ini ada, kita bisa mouse klik fungsinya supaya kita bisa mengklik data yang ada di dalam tabel dan akan mengambil data itu ataupun memunculkan data itu ke dalam form. Jikalau kita ingin mau mengedit, menghapusnya, ataupun mau mengclearnya. Codingannya seperti ini. Kita buat string ID user sesuai dengan isi field yang kita punya tadi. Ini dia codingannya. Oke, selanjutnya kita ke tambah user. Nah, ini adalah form tambah user, di mana kita bisa menambahkan setiap data pelanggan kita di dalam form ini, yaitu ada fieldnya ID user, nama user, genkel, telepon, alamat, username, dan password. Kita bisa edit, tambah data, clear, hapus, dan seperti yang sudah kita lakukan tadi. Codingannya seperti ini. Kita bisa klik button edit, kita akan diarahkan ke private void button edit action perform. Nah, di sini kita akan buat setiap field yang ada di dalam tabel kita, yaitu string ID user, txt id, .getText. Fungsinya getText ini berarti kita akan mengambil nilai dari ID user tersebut yang sudah kita inputkan nanti. Ada string nama, ada string radio pria, radio wanita, string telepon, alamat, username, dan password. Nah, kita buat di sini string SQL-nya. Apa yang mau kita lakukan yaitu update tabel user, set nama user, genkel, telepon, alamat, username, password, where, di mana ID user. Kita bisa mengedit data kecuali ID user, karena ID user itu adalah primary key-nya. Jadi kita bisa mengupdate, mengedit setiap data kecuali ID usernya. Nah, kita ketikkan ini sesuai dengan field yang ada di dalam database kita. Sini juga kita akan lihat lagi button apa yang ada di desain. Ada button tambah data. Button tambah data. Kenapa di sini kita tidak membuat string ID? Karena string ID itu sudah auto increment. Jadi kita tidak perlu menambahkan secara manual string ID usernya. Jadi kita hanya perlu menambahkan nama user, genkelnya, teleponnya, alamat, dan username dan passwordnya. Ya, seperti ini. Ini tidak akan pernah ketinggalan karena ini adalah aktivitas yang kita lakukan, yaitu kita melakukan apa di sini di button ini. Ya, kita melakukan insert into tabel user. Apa yang mau kita insert? Nama user, genkel, telepon, username, dan passwordnya. Berapa yang mau kita inputkan? Ada 6. Kenapa 6? Karena ID usernya tadi kita tidak inputkan. Ada apa lagi buttonnya? Ada button clear. Button clear itu hanya seperti ini. Kita buat nama variabel yang ada di desain kita. Contohnya txt id, set text kita kosongkan. Begitu juga dengan field lainnya. Selanjutnya ada button hapus data. Kita mau hapus data sesuai dengan ID user yang kita punya. String ID user sama dengan txt id.getText. Nah, di sini kita hapus data dengan nama ID user. Berarti dia akan menghapus nama sesuai ID usernya. Nah, ini adalah string SQL. Berarti ini adalah perintah yang akan kita lakukan, yang akan kita jalankan, yaitu delete from table user where ID user.
Berarti dia akan menghapus salah satu data dari tabel user di mana ID user yang akan kita pilih. Sudah. Setelah itu button kembali. Kayak seperti ini, kita buat users. Kita buat nama objeknya new, nama kelas kita users, supaya dia akan kembali ke data user kita tadi. Kalau exit gampang saja, kita tinggal buat dispose. Selesai. Nah, kita lanjut ke produk. Sama saja seperti user tadi, kita di desainnya ini menambahkan, bagaimana caranya kita menambahkan di tabel ini field yang kita punya di tabel produk. Ya sama seperti user tadi, ya kita membuat kita men-setting model kolomnya, yaitu sesuai dengan field yang kita punya di tabel MySQL kita. Yaitu ada ID produk, nama produk, harga. Nah, ada metode tampil data juga seperti tadi. Kita mau menampilkan data apa di dalam tabel ini. Kita mau menampilkan semuanya, berarti kita men-select bintang from tabel produk. Kita memilih semua field dan data dari tabel produk yang ada di database MySQL kita. Nah, ada cari juga, dia mau cari nama produk yang ingin dia cari. Selanjutnya kita ke form untuk tambah produknya. Tadi kan kita sudah membuat desain untuk menampilkan setiap field yang ada di database kita. Dia akan menampung setiap field sesuai dengan isi yang kita inputkan juga. Nah, di sini ditambah produk ini berarti kita membuat desain form inputan untuk group tadi, supaya dia bisa mengedit datanya, menginput datanya, dan menghapus datanya juga. Desainnya seperti berikut. Nah, sama seperti user tadi, dia bisa melakukan edit data sesuai dengan field yang kita punya, yaitu dia bisa mengupdate data, nama produk, dan harganya. Tetap kembali ID produk tidak akan bisa diedit karena itu adalah primary key dari tabel tersebut. Nah, clear. Sama seperti tadi, dia tinggal mengosongkan txt ID, set text, buat tanda petik 2 supaya data di dalamnya akan dikosongkan secara otomatis. Nah, ada tambah data juga. Seperti yang tadi juga di tabel user tadi, sama juga codingannya. Dia akan menambahkan nama produk dan harga. Di sini dia tidak menambahkan ID, kembali lagi karena ID adalah auto increment, dia otomatis akan terinput tanpa kita inputkan manual. Nah, di sini dia melakukan perintah insert into pada tabel produk, di mana dia akan menambahkan nama produk dan harga. Values-nya nilainya ada 2. Kenapa ada 2? Karena field kita yang kita inputkan hanya 2. Nah, selanjutnya ada hapus data, sama seperti tadi, dia akan menginputkan string SQL-nya delete from tabel product where ID produk yang ingin dihapus. Nah, selanjutnya ke transaksi. Sama saja seperti yang tadi, ini akan menambahkan field yang ada di dalam database kita ke tampilan tabel di Java ini. Sama seperti tadi ya. Dia akan men-select semua field yang ada di tabel transaksi localhost PHP MyAdmin kita. Kita tidak akan lupa membuat koneksi yang telah kita hubungkan tadi dari Java ke MySQL. Nah, selanjutnya kita ke tambah transaksi, yaitu form untuk menambahkan setiap data transaksi dengan nama user ataupun pelanggan yang telah ada di data pelanggan kita. Di sini ada ID transaksi, nama user, nama produk, harga, berat, total bayar, tanggal pemberian, dan tanggal kembali. Kenapa di sini kita buat nama produknya dengan combo box? Karena kan kita akan mengakses setiap nama produk
yang ada di tabel produk kita akan tampung di sini dengan model combo box, supaya ketika kita membuat data transaksi dengan nama contohnya Dewa, dia memilih data nama produknya dengan kaos, otomatis di sini di data transaksi akan diinputkan harganya secara otomatis sesuai dengan produk yang kita pilih. Nah, beratnya tinggal kita inputkan berapa beratnya di sini. Total bayarnya berarti harga dikali berat. Tanggal pemberian kita akan inputkan dengan tanggal kembali juga. Langsung saja kita ke source code-nya. Sebenarnya setiap source code-nya ini sama. Ya, ini kita buat dulu parameter yang akan kita inputkan nanti, yaitu ada string ID transaksi, string nama user, string nama produk, dan string tanggal kembali. Nah, kita buat di sini this konstruktornya, di mana dia akan mengakses ID transaksi dan akan ditampung sesuai dengan isi parameter yang telah kita inputkan. Itu fungsinya. Nah, bagaimana caranya kita mengakses nama produk dan memasukkannya ke dalam tabel transaksi kita dengan ditampung oleh si combo box. Pertama, kita buat di sini dulu metode nama produk. Kita buat koneksinya, tidak lupa. Nah, ini adalah query yang akan kita jalankan, yaitu kita menselect nama produk dari tabel produk. Jika benar, dia akan dilanjutkan nama produk, get string, nama produk akan ditampung oleh si combo box produk tadi. Saya buat di sini change variable-nya cmb produk dengan add item, berarti dia akan menambahkan setiap item dari nama produk ini. Dari tabel produk ini dia akan menampung setiap nama produk ke dalam combo box ini. Oke, selanjutnya button edit sama saja seperti yang tadi yang sudah kita bahas. Di dalam tabel user maupun tabel produk, query-nya sama saja. Button clear juga, button tambah juga. Nah, button hapus juga sama. Nah, di sini yang perlu itu adalah ini, bagaimana kita menampung ataupun mengakses data dari tabel produk dan menampungkannya ke dalam data transaksi dengan combo box. Kita klik event action perform. Nah, di sini kita buat string pilih produk sama dengan apa nama tempat yang akan menampung si pilih produk ini, yaitu combo box, yaitu ini ya, desainnya ini yang variable-nya itu cmb produk. Ini yang akan menampung setiap nama produk yang kita pilih. Nah, tidak lupa kita akan membuat koneksinya juga supaya akan bisa mengakses dari Java ke MySQL. Nah, ini adalah query yang akan kita jalankan. Dia mau men-select, dia akan mengambil data dari tabel produk dengan di mana nama produk yang akan dia pilih. Dia mau menampung semua nama produk dan akan memilih nama produk yang dia mau. Nah, jika benar dia akan melanjutkan dengan string harga, berarti dia akan mengeset harga sesuai nama produk yang kita pilih, yaitu string harga, get string harga, txt harga. Ini txt harga ini dari sini. Ini adalah field yang akan menampung harga sesuai dengan nama produk yang kita pilih. Oke. Inputannya seperti tadi. Seperti ini. Nah, berarti kita inputkan manual. Nah, total bayar kan itu hasil penjumlahan dari harga dikali berat. Jadi saya buat di sini
even H, even K, values. Di sini saya membuat string harga, dimana string harga, txt harga yang sudah kita set tadi akan kita ambil kembali, yaitu get text. String berat sesuai dengan berat yang kita inputkan itu akan kita ambil. Nah, kenapa di sini dibuat integer harga? Karena kan GUI itu kan berbasis teks, bukan angka. Jadi kita harus mentransformasikan atau seperti kayak mengubah nilai datanya dulu dari integer ke string, supaya si GUI ini dapat membaca data dari inputan yang telah kita buat. Yaitu kita buat dulu integernya, contohnya harga, kita buat jadi HRG, integer parse in harga. Berarti dia akan mengubah integer ini ke dalam string. Ini akan merubah data. Kan kita buat string harga. Nah, ini tuh perlu, pada dasarnya string harga 6 berat kan adalah nilai value-nya adalah integer. Jadi ini adalah query yang akan dibuat untuk mentransformasikan datanya supaya bisa dibaca menjadi teks kalau di dalam GUI. Walaupun yang kita inputkan itu tetaplah dalam bentuk angka. Nah, setelah itu kita buat integer total bayar sama dengan harga dikali berat tadi. Kita buat txt total yang akan menampung set text total bayar plus. Berarti di sini adalah nilai yang akan terinputkan secara otomatis sesuai dengan nama produk yang telah kita pilih tadi. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Itu adalah codingan dan hasil project berbasis GUI yang telah saya buat. Kita coba kembali lagi ke arahan. Kita lihat sekali lagi tampilan dari project yang telah saya buat. Tampilan menu utama yang telah saya rancang. Kita bisa logout, bisa exit juga. Kalau kita logout, kita akan kembali ke form login. Nah, ini adalah nama user yang sesuai yang login. Kita bisa klik menu user, bisa kembali ke menu utama, klik produk, bisa kembali, bisa transaksi, bisa tambah transaksi langsung, bisa kembali, bisa untuk mengedit. Jadi sekian hasil presentasi saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ini bisa menjadi pembelajaran buat kita bagaimana cara membuat, merancang, membangun aplikasi berbasis GUI dengan mengakses data di MySQL PHP MyAdmin kita. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang, dimaafkan, dan mungkin ada saran dan masukan boleh disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.